Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosat TV, para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai pada episode terakhir di kajian petang sunnah-sunnah harian, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sunnah-sunnah yang terkait dengan tidur. Ikhwah, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita salah satu nikmat yang cukup besar, bahkan sangat besar, yaitu kita diberi dalam hidup kita berupa tidur. Seorang yang masih bisa tidur, ini orang yang sedang mendapatkan nikmat yang besar. Dan memang tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak besar. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, kita baru mengetahui, kita baru mengerti betapa besarnya nikmat Allah tersebut ketika Allah telah tarik nikmat tersebut. Kalau kita lihat orang-orang yang gak bisa tidur, mereka rela mengeluarkan, merogoh dompet mereka jutaan demi mereka bisa tidur. Terkadang mereka beli obat tidur. Kita yang alhamdulillah mungkin pantang tegeletak tidur. Bahkan lebih parahnya di majelis taklim pun tidur. Ini ikhwah menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat tidur tersebut. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan. Setiap kali kita mau tidur, jangan sampai terlewatkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang terkait dengan tidur. Sehingga tidur kita itu menjadi suatu ibadah. Apalagi kita itu ketika mau tidur, berarti kita sedang beranjak untuk mati. Sedang beranjak untuk meninggal dunia. Ya, bisa saja orang yang tidur dia tidak kembali lagi di dunia. Ada yang tidur dan masih Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan dia untuk bangun. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa mau tidur, bismikallah amutu wa ahya. Aku
mati dan aku hidup. Berarti kita akan bersiap-siap untuk mati. Oleh karena itu ikhwah, maka jangan lewatkan, jangan sia-siakan, jangan abaikan sunnah-sunnah yang akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama ikhwah, yaitu segeralah tidur. Jangan suka begadang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Barzakh radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum salat isya, wal haditha ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Jadi ngapain? Ngobrol setelah isya boleh? Tidak boleh. Tidur sebelum isya supaya cepat? Boleh? Tidak boleh. Jadi bagaimana? Setelah isya baru disunnahkan kita untuk tidur. Tidak ada lagi majelis-majelis ngobrol. Kecuali ya obrolan-obrolan yang penting, yang ada manfaatnya. Seperti Rasulullah SAW bersama Abu Bakar membicarakan tentang kaum muslimin setelah salat isya. Demikian juga Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya setelah salat isya sebelum beranjak untuk tidur. Jadi intinya ikhwah, ya, jangan kita melakukan perbuatan yang sia-sia, ngobrol sampai membuat kita tidur larut malam. Disunnahkan habis isya langsung tidur. Yang kedua ikhwah, yaitu matikan lampu. Ya. Matikan lampu. Lampu di sini lampu yang penerangan yang menggunakan api. Menutup pintu-pintu dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfiul masabiha, matikan lampu-lampu sentir. Bil laili idza raqadtum, matikan lampu-lampu sentir pada malam hari ketika kalian mau tidur. Wa ghalliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Lantas dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau katakan, khammirul aniyah, tutuplah bejana-bejana kalian, apakah bejana yang isinya air ataupun makanan. Wa ajiful abwab, kuncilah pintu-pintu. Wa atfi'ul masabih, dan matikan lampu-lampu sentir. Fa innal fuwaisiqa rubbama jarratil fatilata fa ahraqat ahlal bait. Karena ada hewan fuwaisiq, maksudnya tikus, dia nanti menyenggol lampu sentir yang penerangan dengan api tersebut, lantas dia membakar si penghuni rumah. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, matikanlah lampu-lampu. Apakah lampu ini juga termasuk lampu listrik yang ada pada kita sekarang ini? Sebelum tidur apakah kita harus matikan semua? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab, yang dimaksudlah lampu-lampu yang apabila dibiarkan hidup bisa memungkinkan untuk menimbulkan kebakaran. Ya. Adapun lampu sekarang, apalagi lampu LED misalnya, ya kalaupun dia putus tidak menimbulkan api. Demikian. Jadi di sini Allahu a'lam bissawab, lampu penerangan yang menggunakan api yang mudah menimbulkan kebakaran. Demikian, ikhwah. Ya. Dari sini juga berarti kita ya yang punya kompor, matikan kompor terlebih dahulu. Ya, jadi ibu-ibu kalau dia mau masak, manaskan gulainya, jangan dia tinggal tidur. Ya, dia selesaikan dulu manaskannya, baru dia
Tidur. Bukankah sering terjadi ketiduran, lupa ternyata gulai sedang dihangatkan, kompor belum dimatikan, akhirnya meletup, meledak. Makanya ikhwah, ya, khususnya untuk kaum ibu-ibu, matikan kompor. Pokoknya yang namanya api yang sedang menyala itu dimatikan seluruhnya. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu, wadhkurusmallah, sebutkan nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, karena setan tidak bisa menutup pintu, membuka pintu yang sudah tertutup. Tapi ingat, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lalu telah kita pelajari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ketika kita masuk hendaklah kita mengucapkan bismillah. Supaya apa? Supaya setan tidak menggunakan rumah kita untuk tempat menginap dia. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi tadi? Yaitu tutup semua bejana-bejana. Misalnya ibu-ibu manaskan gulai ya, manaskan gulai. Itu biasa pakai periuk itu kan. Periuk umumnya bukan periuk, kuali. Kuali tidak ada tutup. Jadi bagaimana? Tutuplah entah pakai tutup apa, begitu tutup periuk, atau minimal dia lintangkan sendok sulet yang untuk goreng, lintangkan. Demikian ikhwatiddin. Ya. Tempat-tempat air, maksudnya tempat-tempat air minum kita tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Jangan dibiarkan terbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghattul ina, tutuplah bejana air kalian, wa auqus saqa, dan ikatlah tempat air kalian, karena dahulu itu ada dua tempat air, yaitu tempat air berupa bejana, tempat air berupa kirbah. Kirbah itu terbuat dari kulit, ya cara menutupnya dengan cara diikat. Wa auqus saqa, dan ikatlah tempat air kalian. Fa innas fi sanati lailatan yanzilu fihi waba. Sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam turunnya wabah penyakit di malam hari. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa'in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Di mana wabah ini dia terus jalan. Kalau ada bejana yang terbuka atau tidak diikat, maka wabah ini pun masuk ke dalam bejana tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, yang fungsinya tentunya ngurus dapur, maka jangan dibiarkan gula yang sudah dipanaskan dibiarkan terbuka. Ya. Memang kalau ditutup rapat kurang bagus nanti hasil daripada panasannya. Intinya tutuplah walaupun walaupun terbuka sedikit. Demikian ikhwah, tutuplah, kasihkan tutup. Jadi harus rapat seperti Tupperware begitu, tidak. Ya. Jadi intinya ikhwah, makanan kita, minuman kita ditutup. Bagaimana kalau kita salin di rantang atau kita salin di di piring, lantas kita letakkan di dalam lemari tertutup? Ya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya, karena dia sudah tertutup dalam lemari. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, jangan tidur sendiri. Ini maksudnya jangan tidur sendiri, yaitu kalau kita kalau kita sedang safar, kemudian kita nginep di jalan, karena kan dahulu tidak ada hotel, ya. Kalaupun nginep di pinggir-pinggir tempat orang yang biasa melintas. Rasulullah katakan, ikhwah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, naha anil wahdah. Rasulullah melarang terhadap kesendirian. Apa itu? Ayyabita rajul wahdah. Dia bermalam sendirian, au yusafira wahdah, atau bersafar sendirian. Jadi dahulu ikhwah, Allahu a'lam bissawab, tidak boleh kita bersafar sendirian. Dulu kan bersafar naik unta, ya kalau dia pergi sendiri nggak ada kawannya. Nah, kalau sekarang kan, walaupun kita pergi sendiri, masih ada kawan-kawan kita yang satu bus,
yang satu pesawat, ya. Ini tidak termasuk dalam masalah ini. Allahu a'lam bissawab. Kemudian tidak boleh tidur di atas loteng, ya, yang tidak ada pagarnya. Misalnya kita punya loteng atas ataupun atap beton, ya. Di situ kita bisa tidur, tapi tidak ada pagar pembatasnya. Rasulullah katakan jangan tidur di sini. Kenapa? Ya sangat berbahaya, ikhwah. Kita tidur tidak sadar, kita guling bisa jatuh, ya. Bisa jatuh dan itu bisa menyebabkan kematian karena di atas rumah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata ala dhahri baitin laisa lahu hijarah." Barang siapa yang tidur di atas atap rumahnya tidak ada batu atau pagarnya, faqad bari'at minhu dhimmah. Berarti dia tidak mendapatkan perlindungan. Ya, tidak mendapatkan perlindungan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Kemudian sebelum kita tidur, ikhwah, ya, sebelum kita tidur, hendaklah kita bersihkan dahulu tempat tidur kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu wa zuhammillah." Apabila kalian mau beranjak ke pembaringan kalian, maka hendaklah dia ambil bahagian dalam kain sarungnya dan dia kipas-kipaskan, ya. Dan dia kipas-kipaskan di atas tempat tidur dia. Kalau kita ya bukan pakai kain sarung, ya, ada spesial sapunya itu, ya, sapu lidinya, bisa untuk membersihkan tempat tidur kita. Kemudian setelah dibersihkan, ya, kemudian disebutkan nama Allah, Bismillah, bersihkan. Nah, begitu. Kenapa, ikhwah? Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashihi. Karena dia nggak tahu setelah dia bangun tidur tadi, nggak tahu siapa lagi yang menggunakan, siapa lagi yang ada di atas tempat tidurnya. Kita nggak tahu. Bisa saja di situ ada lipas, bisa saja di situ ada hewan yang membahayakan, atau mungkin ular misalnya, ya. Oleh karena itu sebelum kita tidur, baca Bismillah dan bersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu. Demikian ikhwah fiddin, ya. Dan ini bagus juga, ikhwah. Ini sangat bagus. Walaupun tidak ada hewan di situ, mana tahu ada pasir-pasir yang bisa membuat tubuh kita menjadi gatal-gatal. Makanya ikhwah, ya, bersihkan terlebih dahulu. Kalau mau diganti spraynya, masya Allah bagus lagi, ya, untuk menjaga kebersihan kita. Kemudian ikhwah, sebelum tidur ngapain lagi? Apa yang disunahkan bagi kita? Wudu terlebih dahulu, ya, wudu terlebih dahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mau beranjak ke pembaringan kamu, maka wuduklah kamu seperti wuduk kamu mau sholat. Jadi salah satu yang disunahkan untuk wuduk yaitu kalau sebelum kita tidur, kita wuduk terlebih dahulu. Wuduk tersebut seperti wuduk sholat. Kemudian selanjutnya ikhwah, yaitu tidur dengan miring bagian kanan tubuh kita sebelah bawah, begini. Nah, begini. Ya. Bukan miring ke kanan. Jadi lambungnya ini berarti di bawah. Ya, lambungnya di bawah. Bukan lambung yang di atas. Kalau lambungnya di atas berarti kita miringnya ke kiri. Ini miringnya ke kanan. Dan memang ikhwafiddin, ya. Kita itu lebih nyaman kalau kita tidur miring ke kanan ketimbang miring ke kiri. Apalagi ibu-ibu hamil juga demikian. Hadisnya ikhwah yaitu
yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza arada yarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Apabila beliau tidur, beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipinya gini. Ya. Dan miring sebelah kiri. Beliau katakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mau tidur, maka berwuduklah seperti wuduk kamu untuk salat. Summat daji' ala shikkil aiman. Kemudian miringlah ke sebelah kiri. Jadi kalau kita praktekkan miring ke kiri, lantas kafnya, yaitu telapak tangan kanannya berada di bawah pipi beliau begini. Ya. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, apalagi yang kita lakukan, sunnah yang dilakukan sebelum tidur, yaitu membaca 3 kul, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi kulla lailatin, apabila beliau pergi ke pembaringannya setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya. Summa nafatha fiha faqara'a fihima qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Lantas dihembuskan di telapak tangannya. Atau nafatha ini. Jadi dia meludah, dia seperti orang meludah, tapi air liurnya nggak ada. Bukan hembus ya. Kalau hembus itu begini. Ini enggak. Dia seperti meludah, tapi yang keluar itu hanya udara. Demikian. Dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian diludah di telapak tangan. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi wa bada'a bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Kemudian beliau usap pertama kepala dan wajah, kemudian ke seluruh badan beliau yang bisa dijangkau oleh tangannya. Seperti orang mengusap gitu kan. Jadi saya ulangi ikhwah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang bagian depan jasadnya. Begini loh prakteknya, ya. Kedua telapak tangan dikumpulkan, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian meludah. Udah? Kemudian yang pertama diusap kepala, wajah, kemudian seluruh badan. Lantas sekali lagi sama. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian meludah lagi. Tapi ingat, meludahnya bukan pakai air liur, ya. Dia seperti meludah tapi yang keluar angin. Lantas diusap lagi. Demikian beliau lakukan sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ikhwah, apalagi yang ayat yang beliau baca sebelum tidur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau di mana kisah tentang setan yang datang, yang ditangkap oleh Abu Hurairah. Idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi. Apabila kamu mau tidur,
maka bacalah ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafidha. Maka sejak itu kamu terus dijaga oleh Allah. Wala yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Dan kamu tidak akan didekatkan oleh syaitan sampai pagi hari. Setelah baca 3 ayat trikul, kemudian baca baca ayat kursi. Kemudian kemudian dia juga disunahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, disunahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis ini dari Naufal al-Ashja'. Dia berkata, Rasulullah pernah berkata kepadaku, Iqra' Qul ya ayyuhal kafirun. Hei Naufal, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Summa nim ala khatimatiha. Kemudian tidurlah setelah membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirik. Karena hal itu dapat menghindari kamu ya dari kesyirikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebelum tidur, idza arada ayyanam, apabila beliau ingin tidur, beliau membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itulah beberapa bacaan, ya. Jadi kalau kita singkat, ya, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu binnas. Kemudian diludah seperti yang kita praktekkan tadi selama 3 kali, banyak 3 kali. Kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang boleh juga dibaca seperti Al-Muluk, Surat Sajadah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, apabila pada malam hari itu sepasang suami istri melakukan hubungan intim, kemudian setelah itu dia kembali melanjutkan tidur, apa yang harus dia lakukan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tidur sementara beliau sedang junub, jadi baru melakukan hubungan intim dengan istri beliau, kemudian mau melanjutkan tidur, apakah langsung tidur? Enggak. Yang beliau lakukan adalah beliau basuh kemaluannya, kemudian beliau wudu seperti wudu untuk sholat. Itu dia. Baru kemudian beliau tidur kembali. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu tidak dibolehkan tidur sambil telungkup. Ya, tengkurap tidak dibolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batni. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki tidur telungkup atau tengkurap. Faqal, beliau mengatakan, inna hadhihi dajja'atun la yuhibbuha Allah. Tidur telungkup ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada lagi larangan lain ikhwafiddin, yaitu tidur dengan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Misalnya ini kakinya berdiri, yang satu berdiri, kemudian yang kanan naikkan di atas begini. Jadi terbuka kemaluannya. Ya. Nah, ini enggak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Demikian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum.
beberapa sunnah yang terkait dengan tidur. Lantas bagaimana kalau dia mimpi? Gimana kalau dia mimpi? Ikhwah, mimpi ada dua macam. Ada mimpi baik dan ada mimpi buruk. Ada mimpi baik dan ada mimpi buruk. Ketika seorang mimpi baik, apa yang harus dia lakukan? Dan ketika dia mimpi buruk, terbangun, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia mimpi baik, apa yang harus dia lakukan? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha." Apabila dia melihat mimpi yang dia suka, apalah mimpi yang disuka? Mungkin dia mimpi nikah lagi, atau mimpi punya anak lagi, atau mimpi dapat rezeki nomplok, ya, atau mimpi naik jabatan, atau mimpi ketemu dengan teman lama. Intinya mimpi-mimpi yang menyenangkan hati, ya. Mimpi yang menyenangkan hati. Fa innama hiya minallah, kata Rasulullah. Itu mimpi berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmidillah 'alaiha. Hendaklah dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian waliyuhaddits bihi. Hendaklah dia ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Nah, demikian. Ingat, ucapkan alhamdulillah dan menceritakan kepada orang lain. Selanjutnya ikhwah, ketika dia menceritakan kepada orang lain, dia nggak boleh sembarangan orang. Dia harus pilih-pilih orangnya. Apa kriteria orang yang boleh kita ceritakan mimpi baik kepada dia? Yaitu orang yang sayang dengan kita, yang cinta dengan kita. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in ra'a ru'yan hasanan wal yubshir." Apabila dia melihat mimpi baik, hendaklah dia gembira. Wala yukhbir biha. Jangan dia ceritakan kepada orang lain. Illa may yuhibbu. Kecuali kepada yang mencintai dia. Dan memang ikhwafidin logikanya, misalnya nih, si A naik jabatan. Ya, naik jabatan. Atau naik gajinya. Naik gaji dalam mimpinya dia melihat dia gajinya naik 200%. Masya Allah kan. Yang tadinya gajinya 2 juta, naik 200% berarti menjadi 6 juta. Itu dalam mimpi tapi ya, mimpi aja. Lantas si Khafidin, ini kan mimpi baik nih. Dia ucapkan alhamdulillah dan dia ceritakan. Tapi ingat, gak semua orang dia ceritakan. Cukup orang-orang yang dia cintai aja. Atau orang mencintai dia. Ada pun orang-orang yang gak suka dengan dia, gak usah ceritain. Nanti dia tanggapannya juga tidak, responnya juga gak baik. Kamu, mana mungkin itu, mana ada. Gak ada bakat naik gaji gitu. Namanya juga gak suka dia dengan kita. Ya. Orang gak suka dengan kita. Mimpi baik pun dia gak suka. Kita mendapatkan mimpi baik, juga dia gak suka. Namanya juga dia gak suka dengan kita. Padahal hanya mimpi. Kita mimpi naik gaji, dia nggak suka. Kita mimpi beli mobil, dia nggak suka. Kenapa? Namanya juga dia nggak suka dengan kita. Itu ikhwatiddin. Makanya hendaklah dia menceritakan mimpinya yang baik tersebut kepada orang-orang yang mencintai dia. Demikian ikhwatiddin, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, silahkan dia takwil mimpinya dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan kitab Silsilah As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yal hasanah falyufassirha." Apabila salah seorang kalian melihat mimpi baik, falyufassirha, maka hendaklah dia memberikan tafsirnya.
ya, mentafsirkan mimpi tersebut. Boleh kita mentakwil mimpi kita tersebut. Itu kalau kita mimpinya mimpi baik. Kita ucapkan alhamdulillah, kita ceritakan, dan ingat hanya diceritakan kepada orang-orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mengalami mimpi buruk? Ya, mimpi buruk. Maka apakah yang harus kita lakukan, ikhwah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha falyatahawwal." Apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang dia tak sukai, falyatahawwal, hendaklah dia rubah posisinya. Wal yadful an yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Wal yas'alallah min khairiha, hendaklah dia mohon kepada Allah akan kebaikan mimpi tersebut. Wal yata'awwadz billah amin syarriha, dan mohon perlindungan pada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum liyusalli." Hendaklah dia apabila dia melihat sesuatu, dia mimpi sesuatu yang enggak dia sukai, hendaklah dia bangkit dan salat. Wala yuhaddits bihan nas. Jangan dia ceritakan mimpi buruknya tersebut. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ghairu dzalika mimma yakrah." Apabila dia melihat mimpi yang enggak dia sukai, fa innama hiya minasyaiton. Sesungguhnya mimpi tersebut itu dari setan. Falyasta'id min syarriha. Hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Wala yadhkurha li ahadin. Jangan dia ceritakan kepada siapapun. Fa innaha lan tadurruhu. Karena mimpi tersebut tidak akan membahayakan siapapun. Kita bacakan lagi hadisnya terkait dengan mimpi buruk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrah." Apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, falyabsuq an yasari thalathan, hendaklah dia meludah 3 kali ke sebelah kiri. Kemudian wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim thalathan, hendaklah dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, hendaklah dia rubah posisinya dari posisi yang ketika dia mimpi. Jadi kalau dia terlentang, maka dia miring ke kiri atau kanan. Kalau ketika dia mimpi dia sedang berada miring ke sebelah kiri, ke kanan, maka dia rubah menjadi terlentang atau sebelah kiri. Intinya bagaimana posisi dia ketika dia mimpi buruk, maka dia rubahlah posisi tersebut. Demikian ikhwatiddin. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang tadi itu, maka ada poin-poin yang kita lakukan ketika kita mimpi buruk. Yang pertama ikhwah, yaitu kita meludah ke kiri 3 kali. 1. Yang kedua, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Yang ketiga, kita doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan mohon kebaikan mimpi tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia rubah posisinya. Tadi posisinya terlentang, dia miring ke kiri. Kalau ketika mimpi buruk dia miring ke kiri, dia rubah posisinya menjadi posisi miring ke kanan atau terlentang dan seterusnya. Intinya dia rubah posisi dia dari posisi dia ketika dia mimpi buruk tersebut.
Yang kelima, sholat 2 rakaat. Yang keenam, tidak dia ceritakan mimpi tersebut dengan siapapun. Jadi ada 6 nih. Ya, saya ulangi. Pertama, dia meludah ke kiri 3 kali. Kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kemudian dia mohon kebaikan kepada Allah tentang mimpi tersebut, dari mimpi tersebut, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Yang keempat, dia rubah posisinya. Lihat bagaimana posisi dia, posisi tidurnya ketika dia mimpi buruk. Maka rubah dengan posisi yang lain. Dari telentang ke miring kiri, dari miring ke kiri ke miring kanan, begitu. Intinya jangan dia tetap pada posisi ketika dia mimpi buruk. Tapi ingat, selain tidur telungkup, dia telentang, mimpi buruknya telentang, dia rubah menjadi telungkup, nggak boleh. Karena tidur telungkup tidak dibenarkan. Yang terakhir ikhwatiddin, ya, yang kelima, yaitu sholat 2 rakaat. Yang keenam, jangan dia ceritakan dengan siapapun. Demikianlah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, kajian kita terkait dengan mimpi. Ya, ada satu hal, gimana kalau kita melihat dalam mimpi, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita lakukan? Ikhwah, memang benar ada dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ra'ani fin naumi faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat aku ketika tidur, berarti memang benar-benar dia telah melihatku. Mengapa demikian? Fa innahu la yambaghi lisyaitan ayyatamatsala fi surati. Karena enggak boleh setan tidak mampu, tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Tapi permasalahannya begini, ikhwah. Kalau sahabat yang mimpi melihat Rasulullah itu pasti. Karena hadis ini. Karena mereka juga pernah melihat Rasulullah ketika dalam keadaan terjaga. Kita misalnya, kita hanya mengetahui syama'il Rasulullah SAW, ciri-ciri Rasulullah melalui hadis-hadis. Kita nggak melihat secara langsung. Rasulullah hidungnya mancung, matanya belok, kemudian bulu matanya tebal, rambutnya panjang, bahunya bidang, demikian. Yang menunjukkan seorang yang ganteng. Kalau kita lihat yang bulu matanya tebal, seolah-olah dia memakai celak. Banyak orang yang seperti itu, tapi toh beda-beda wajahnya. Orang yang bahunya bidang, banyak yang bahunya bidang, tapi beda-beda orangnya. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi kalau kita mimpi, kemudian di dalam mimpi itu dia mengaku, saya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mengaku, kita belum bisa percaya. Karena Rasulullah katakan, setan gak bisa menyerupai bentukku. Kalau sekedar mengaku, bisa setan. Ya. Apalagi kalau dia katakan, datanglah seorang pakai baju bah putih, pakai sorban, kemudian katakan, aku adalah Rasulullah. Mulai besok kau tak usah lagi sholat zuhur. Itu setan tuh jelas. Ya. Walaupun bahunya bidang, walaupun bulu matanya lebat, itu setan. Karena Rasulullah SAW tidak akan menyuruh umatnya untuk menyalahi ataupun untuk meninggalkan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Dan kemudian ikhwah, ya, sebagaimana kita katakan tadi, ya kita nggak bisa memastikan dia itu Rasulullah apa tidak, karena kita tidak pernah melihat Rasulullah. Saya punya teman, saya pernah lihat teman ini. Ketika teman itu masuk dalam mimpi saya katakan, saya kemarin lihat antum dalam mimpi. Kenapa? Saya pernah lihat dia. Tapi kalau lihat Rasulullah, hanya pengakuan. Apakah ini bisa terkait dengan hadis? Kita nggak bisa pastikan bahwasanya itu adalah Rasulullah SAW. Ya, karena kita tidak bisa memastikannya. Apalagi sampai kita ceritakan ke jamaah.
Seolah-olah itu merupakan sebuah rekomendasi di mana apa yang kita buat adalah sebuah kebaikan. Pasti sebuah kebaikan. Kenapa? Karena saya pernah melihat Rasulullah SAW. Pernah bermimpi Rasulullah SAW. Enggak, ikhwatiddin. Ya, enggak. Karena yang namanya kebenaran, standarnya bukan mimpi. Yang namanya kebenaran, standarnya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya ikhwah, ya. Kita yang mimpi melihat Rasulullah karena ada yang ngaku dia adalah Rasulullah, yang ngaku bisa-bisa aja. Bisa saja orang pakai belangkon, pakai keris, dia katakan saya adalah Rasulullah, kostumnya ini kostum Jawa, misalnya begitu. Ya. Bisa aja ngaku-ngaku. Ya bisa saja. Ikhwah, entah iya atau enggak. Kenapa? Kita enggak pernah melihat Rasulullah ketika terjaga. Beda dengan sahabat. Demikian. Satu lagi ikhwatiddin, jangan anggap ketika kita mimpi Rasulullah SAW berarti kita itu merupakan sebuah rekomendasi, kita adalah orang yang baik, kita menjadi seorang yang bangga, apalagi sampai kita ceritakan ke jamaah, saya mimpi Rasulullah, seolah-olah apa yang saya fatwakan, apa yang saya lakukan, semua itu sudah standar kebenaran. Salah besar. Ya, salah besar. Karena standar kebenaran adalah, ingat, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ikhwatiddin episode terakhir kita sunnah-sunnah harian, ya, yang telah kita pelajari dari mulai kita bangun tidur, ya, sampai kita tidur kembali. Semoga kita bisa mempraktikkan sunnah-sunnah harian ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ikhwah yang ingin bertanya, para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya tentang masalah ini, ya silakan kirimkan pesan singkat Anda di 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Baik, ada pesan singkat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana cara menasihati suami yang masih sering mencukur jenggot sehingga habis dan membiarkan kumis hingga tebal? Bukankah sudah ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mencukur jenggot hingga habis, Ustadz? Syukran jazakumullah khairan. Ibu, ketika ibu melihat sang suami melakukan sebuah pelanggaran syariat, jenggot merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang hukumnya wajib dan itu disepakati oleh 4 madhab. Itu disepakati oleh 4 madhab. Baik. Ketika ibu melihat suami ibu cukur jenggot, berarti sebuah kemungkaran. Apa yang harus ibu lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita aturan dalam melihat kemungkaran. Apa itu? Beliau katakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia rubah kemungkaran tersebut. Dia stop kemungkaran tersebut dengan biyadihi, kekuasaan dia. Suami punya kuasa atas istri. Tapi sebaliknya tidak. Istri tidak punya kuasa terhadap suami. Berarti ibu tidak bisa melakukan poin yang pertama ini. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup, maka dengan lisannya. Ya. Jadi bagaimana? Ibu dakwahi suami ibu dengan lembut dan jangan ada di situ kesan mengajari. Karena ingat, suami adalah pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti ada egonya. Ya, pasti ada egonya. Oleh karena itu, kalau ada seorang istri mengingatkan
kesalahan sang suami, mengkritik sang suami, yang di situ ada kesan mengajari, ini bisa dikatakan kemungkinan besar tak berhasil. Kemungkinan besar tak berhasil. Jadi bagaimana? Tetaplah posisikan posisi ibu sebagai seorang istri dan bicaralah dengan cara yang baik, tidak ada kesan mengajarkan. Seperti misalnya, Bang, adik ini, ada makalah, ada hadis yang mengatakan begini nih, Bang. Menurut Abang gimana, Bang? Yuk kita pelajari ini, Bang. Begitu. Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Jangan ibu ajari, Bang, Abang tahu nggak hadis Rasulullah ini? Jangan. Ya, dia akan marah karena dia pemimpin. Ingat, ketika kita berdakwah kepada seseorang, siapapun dia, orang tua, suami, anak, istri, teman, handai tolan, masyarakat, tetangga, ingat, jangan target kita yang penting sampai, enggak, salah itu. Ya. Target kita bagaimana? Target kita bagaimana ya caranya agar orang ini bisa menerima. Itu targetnya. Karena ikhwah, kalau satu kebaikan diterima dari kita oleh seseorang, ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Dan kita akan mendapatkan amal jariah. Setiap kebaikan, satu kebaikan misalnya, ya, satu kebaikan kita ajarkan kepada orang, kita beritahukan kepada orang, dan kebaikan itu diamalkan oleh orang tersebut, maka setiap kali dia mengamalkannya, kita dapat pahalanya. Meninggal kita, apa yang kita ajarkan masih dilaksanakan, maka pahala kita terus mengalir, insya Allah. Jadi jangan target kita hanya sekedar sampai, tapi target kita bagaimana caranya agar orang tersebut bisa berubah, bisa menerima hidayah ini. Demikian ikhwah. Ya dengan cara silahkan. Ya. Apakah dengan memberi hadiah, apalah namanya. Karena memang ketika dia menerima luar biasa. Satu aja kebaikan. Gak usah banyak, gak usah 10. Oh, kalau 10 Masya Allah. Satu saja. Sungguh satu ini membuat aliran amalan pahala kita terus mengalir sampai kita meninggal. Jadi ibu juga seperti itu terhadap suami. Gimanalah caranya dengan lembut, ya. Ya, dengan step by step, ya, pelan-pelan. Targetnya agar suami bisa menerima. Demikian ikhwah. Ingat, jangan berdakwah itu atas dasar kejengkelan. Ini orang ini melakukan kebid'ahan. Jadi kita berdakwah itu karena sudah marah terlebih dahulu, jengkel lebih dahulu terhadap orang yang salah tersebut. Ikhwah, tidak seperti itu seorang dai. Seorang dai itu sebagai seorang dokter, ya. Dia apa? Semangat dia itu bagaimana caranya agar pasien saya ini sembuh dari penyakit. Itu tujuannya, bukan dibabak belur, ya. Makanya sering kita lihat di buku-buku fikih, di buku-buku tauhid, kalau kita seperti di buku Ushul Salasah, ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Wahab? Fa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Masya Allah. Didoain tuh madaunya. Makanya ibu ya ketika ingin memperbaiki suami, perbaiki dengan terbaik. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Karena kalau itu berhasil, Masya Allah, mengalir pahalanya untuk ibu. Fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup juga ngomong. Fabi qalbi, berarti dengan hati. Artinya kita nggak suka dengan yang seperti itu. Nggak suka sini bagaimana? Kalau suami katakan, Dek, tolong belikan pisau cukur. Untuk cukur apa, Bang? Cukur jenggot. Jangan mau. Ya, berkelit lah. Ya, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Allahu a'lam bissawab. Afan Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana hukum membayar zakat ke panitia berupa uang karena takut takaran berupa beras yang dibayarkan tidak sesuai dengan takarannya dan menghindari adanya kesalahan, maka membayar dengan uang.
Dan lebih baik membayar dengan beras tetapi takarannya dilebihkan atau membayar dengan uang untuk menghindari takaran yang tidak sesuai. Tolong bantu jawaban. Ikhwafiddin. Kalau kita khawatir adanya takaran yang bermasalah, ya, takaran bermasalah, maka kita boleh lebihkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang diwajibkannya zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakatul fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. So'an minat tamr, satu sok kurma. So'an minat dabib, satu sok kismis. So'an minat sa'ir, satu sok gandum. Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Perhatikan. Satu sok itu 4 mud. Satu mud bukan mu ya, mud pakai dal. Satu mud itu begini nih. Kita ambil beras, kita ambil gandum. Ini namanya satu mud. 4 mud. 1, 2, 3, itu satu sok namanya. Ya. Yang namanya takaran, ikhwah, itu tidak bisa dikonversi dengan kilogram dengan tepat. Namanya juga takaran. Ada orang yang oke lah sama besar telapak tangannya. Tapi ketika isinya padat, yang satu tidak padat sudah beda timbangannya. Makanya dikira-kira saja. Oleh karena itu kan kita lihat ada yang zakat fitrah 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Jadi kalau para pemirsa khawatir, udah kasihkan 3 kilo. Lebih kan nggak masalah. Ya, kasihkan 3 kilo. Namun intinya yang kita berikan adalah beras, bukan uang. Ya. Yang kita beri bukan beras, bukan uang tapi beras ataupun bahan makanan pokok, karena tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu sudah ada uang. Mata uang pada waktu itu dirham dan dinar. Kemudian Rasulullah tidak pernah membayarkan berupa dinar atau pakai dirham, tapi berupa makanan pokok. Ketika zaman Abu Bakar juga seperti itu. Tidak terjadi bayar zakat fitrah itu dengan uang. Zaman Umar bin Khattab, di mana kaum muslimin sudah menguasai 2 negara adidaya, Farsi dan Romawi. Namun tetap saja pembayaran zakat fitrah itu dengan bahan makanan pokok. Tidak ada satu riwayat pun di mana mereka membayar dengan uang. Demikian. Jadi membayar dengan uang tidak pernah ada pada zaman itu. Dan padahal tidak ada penghalangnya. Tapi tidak dilakukan. Itu tandanya bahwasanya tidak ada membayar uang untuk zakat fitrah. Adapun alasan-alasan seperti ini alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Karena tidak tepat takarannya. Memang takaran itu nggak bisa tepat. Ya. Tidak tepat. Tidak bisa tepat yang namanya takaran. Takaran. Kita punya ibu-ibu kalau ibu-ibu dulu itu untuk masak mereka punya namanya mok. Mok itu kaleng susu. Ya, kaleng susu manis. Ini mok ini pun satu mok, beras satu mok, itu kalau kita timbang, itu bisa beda-beda. Tergantung padatnya, tergantung padat berasnya juga. Bisa beda-beda. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi ketika Anda mau membayar 2,5 kilo, udah bilangkan saja. 2,5 kilo, misalnya ya. Itu berapa orang nih? Itu 10 orang. Yuk 2,5 kilo kali 10, udah kasihkan. Demikian. Oh nanti ada kurang 2 on, 3 on, itu urusan si orang yang nimbang. Si orang yang menimbang. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan terlalu gusar dengan kemungkinan salah dalam takaran. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk dosa jariyah jika kita melakukan satu dosa dengan tidak ada keinginan kita diikuti, tapi ada yang mengikuti kita? Misalnya teman kita mengikuti kita mengusap wajah setelah
selesai berdoa. Iya. Iya. Yang namanya dakwah itu ada dua. Dakwah bil qaul, mengajak, mengucapkan. Ada dakwah bil hal, yaitu dengan gerak-gerik kita, dengan tingkah laku kita, dengan akhlak kita. Demikian. Ya. Teman Anda kagum dengan Anda dikarenakan Anda rajin sholat, ya, rajin baca Quran. Sementara dia menganggap dirinya tak tahu apa-apa. Maka ketika dia mencontoh sholat kita bagaimana, pada sholat kita salah, maka otomatis ya kita kena. Makanya kita dalam beribadah, sebelum beribadah pastikan ibadah kita itu ada dasarnya apa tidak. Pastikan itu dahulu ikhwah. Supaya nanti ketika ada orang yang meniru, nggak salah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi, apakah kita kena ketika dia meniru kita? Kena. Kita kena dosanya. Kita sudah tahu itu salah. Kenapa kok kita gunakan juga? Ditiru oleh orang lain. Maka kita terkena imbasnya. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustadz, ana dari Bekasi mau tanya, apakah hukumnya bayar zakat sesama saudara sama adik? Syukron. Apabila keluarga kita itu berada di bawah tanggungan kita, misalnya ini saya nih, di rumah saya yang saya tanggung, misalnya adik kandung saya ada 3 di rumah saya, semua kebutuhannya saya yang nanggung, maka saya tidak boleh bayar zakat fitrah ke dia. Tapi kalau dia hidup sendiri, dia dengan keluarganya, orangnya susah, maka dia lebih berhak kita memberikan zakat ke dia ketimbang orang lain. Karena dia adalah orang-orang dekat kita. Mereka yang membayar zakat, mereka yang bersedekah kepada karib kerabatnya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah atau pahala zakat, yaitu juga mempererat hubungan silaturahmi. Ya, demikian ikhwatiddin. Seperti misalnya kepada mertua. Kita tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Tapi mertua ikut dengan kita. Kita yang menanggung kehidupan dia. Maka otomatis kita tidak boleh membayarkan zakat tersebut kepada mertua kita yang ikut dengan kita. Demikian ikhwatiddin. Ya, semoga apa yang telah kita sampaikan, episode demi episode dalam sunnah-sunnah harian telah kita sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita menambah ilmu kita tentunya, menambah wawasan kita, dan tentunya juga tujuannya tidak hanya menambah wawasan tapi juga semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang memiliki nilai ibadah dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan ketika kita tidur itu semua ada nilai ibadahnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, mari sama-sama kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita dan mengumpulkan seluruh kita di surganya kelak. Demikianlah aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.